Shalom Bapak Ibu. Di bagian kedua dari bahasan saya yang berjudul kebenaran adalah hikmat itu sendiri, saya akan membuat sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Ilustrasi tentang Salomo Bapak Ibu. Mengapa? Karena Salomo merupakan satu-satunya sumber yang terkenal tentang hikmat Bapak Ibu. Marilah kita kembali pada kisah terkenal itu yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14 ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpi dan berfirman Bapak Ibu ya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bayangkan Tuhan sendiri yang datang untuk menawarkan cek kosong ilahi. Apapun yang Salomo minta, Tuhan siap memberikannya. Nilainya siap untuk dituliskan di dalam cek kosong ilahi itu. Dan Salomo tidak meminta umur panjang, Bapak Ibu. Tidak meminta kekayaan, bahkan tidak meminta kematian untuk musuh-musuhnya. Ia berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan cara membedakan yang baik dan yang jahat. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Inilah inti dari hikmat sejati, Bapak Ibu ya. Keinginan untuk hidup dalam kebenaran dan memimpin dengan kebenaran itu ya. Dan Tuhan berkenan atas permintaan Salomo itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ini yang tertulis di ayat 12-nya Bapak Ibu. Namun sayangnya, di akhir hidupnya Salomo tergelincir. Ia memiliki hikmat besar, tetapi tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Ia mencintai banyak perempuan asing, hatinya berpaling dari Tuhan, dan akhirnya kerajaannya terpecah. Apa pelajaran ini? Pelajarannya bagi kita semua, Bapak Ibu. Hikmat tanpa kebenaran tidak akan bertahan. Kebenaran tanpa hikmat sulit diterapkan. Keduanya harus berjalan bersama-sama, Bapak Ibu. Karena kebenaran adalah hikmat itu sendiri. Nah, bagaimana tentang sebuah ilustrasi dalam kehidupan modern tentang hikmat yang terus melambung ini, tentang jalan yang terus mendaki ini? Saya ingin membagikan sebuah kisah yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Ada seorang pendaki muda yang ingin menaklukkan gunung tertinggi di daerahnya. Dia berlatih keras ya, membaca semua buku tentang pendakian, dan mempelajari peta dengan detail. Namun, ketika hari pendakian tiba, dia baru sadar bahwa membaca peta tidak sama dengan menapaki jalan. Di tengah perjalanan, hujan turun. Jalan menjadi licin dan kabut tebal menyelimuti gunung. Ia kehilangan arah, namun seorang pemandu lokal menemuinya dan berkata begini Bapak Ibu, kalau kamu mau mencapai puncak, jangan hanya lihat peta, ikuti aku. Aku sudah pernah sampai ke sana. Pendaki itu pun belajar bahwa pengertian tanpa pengalaman tidak akan membawa seseorang ke puncak, Bapak Ibu. Demikian juga dengan iman kita. Firman Tuhan adalah peta, tapi Yesus adalah pemandunya. Tanpa mengikuti Kristus, kita hanya tahu jalan, tetapi tidak pernah sampai ke tujuan. Itu poinnya, Bapak Ibu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 34 ayat 8. Ayat 6, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi hikmat sejati itu bukan sekedar tahu jalan yang benar, tetapi berjalan bersama sang kebenaran itu sendiri. Kita tahu di pembahasan saya yang lalu ya,
tentang adanya circularizing. Bagaimana tentang circularizing ini dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu? Mari kita lihat kembali proses circularizing itu dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu ya. Setiap tahap selalu membawa kita satu tingkat lebih tinggi dalam Kristus, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, pengertian. Saat kita membaca firman dan merenungkannya, ini memberi kita sebuah dasar, Bapak Ibu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat, di Mazmur 119 ayat 105 ini. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah pengertian menanjak ke pengalaman. Saat kita diuji dan harus menerapkan firman itu, ini membentuk karakter. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Itulah karakter tekun, Bapak Ibu. Yang ketiga, pengenalan. Saat kita menyadari bahwa Tuhan tidak sekedar memberi jalan, tapi menghadirkan dirinya, ini memperdalam hubungan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Dan kemuliaan akhirnya, Bapak Ibu, saat kita mencerminkan Kristus di dalam hidup sehari-hari, ini membawa dampak bagi dunia. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Setiap kali kita memilih taat kepada kebenaran, kita naik ke tingkat berikutnya. Dan lingkaran itu tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Sampai kita tiba di hadapan Tuhan di dalam kemuliaan yang sempurna. Nah, berdasar kebenaran ini, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam penerapan praktisnya sehari-hari? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimana menetapkan kebenaran dan hikmat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam pikiran Bapak Ibu, jangan izinkan kebohongan dunia menguasai pikiran kita. Latih diri untuk berpikir sesuai firman. Segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Dalam perkataan Bapak Ibu, kebenaran tercermin dari lidah yang berhikmat. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Di dalam perbuatan Bapak Ibu, jadikan hidupmu cermin kebenaran Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Dalam mengambil keputusan Bapak Ibu, jangan terburu-buru mengikuti dunia, tetapi dengarkan suara dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Kebenaran tidak hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupi, Bapak Ibu. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, hikmat Allah akan nyata dalam setiap langkah kita. Bagaimana kita bisa naik dalam kebenaran, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, hidup orang percaya itu seharusnya seperti spiral ya, yang terus naik, berputar dan naik ya. Kita mungkin melewati musim kering, mungkin kita melewati pencobaan ya, bahkan bisa jadi air mata, Bapak Ibu. Tetapi selama kita berjalan di dalam kebenaran, kita tetap naik, meski perlahan, tapi pasti. Kebenaran adalah tali yang menuntun kita ke atas menuju hikmat, menuju pengenalan akan Kristus, menuju ke kemuliaan yang kekal, Bapak Ibu. Aku akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi
nasihat mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Sungguh indah janjinya ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah Sang kebenaran yang hidup. Engkau bukan sekedar mengajar kami apa yang benar, tetapi Engkau sendiri menjadi keteladan kebenaran. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak berhenti hanya pada pengertian, tetapi masuk ke pengalaman, dari pengalaman menuju ke pengenalan, dan akhirnya hidup di dalam kemuliaan-Mu. Jadikan kami umat yang berhikmat, karena hidup di dalam kebenaran. Ketika dunia penuh kebohongan, biarlah hidup kami menjadi terang dan kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.